Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya tips gacor atau tips terapi akun yang terampuh setelah kita sekian lama libur, entah itu libur lebaran, libur karena kita mungkin kemarinnya kerja selama beberapa bulan, atau libur karena sakit, libur karena keluarga, dan lain-lainnya. Nah, pembahasan video kali ini sangat penting sekali bagi kita driver, karena kita nggak selamanya pasti on beat di jalanan. Pasti ada kalanya kita libur panjang atau libur sementara, libur beberapa minggu, libur seminggu, libur beberapa hari. Nah, cara ini bagi gua sendiri dan rekan-rekan gua di jalanan sekitar area gua, khususnya di daerah Kabupaten Tangerang ya, ini sangat dianjurkan ya, karena ini udah terbukti dari pengalaman gua beberapa kali libur, berbulan-bulan libur, bahkan beberapa pernah gue setahun libur. Ini yang gue pakai caranya ketika akun gue memang mengalami kebapukan karena libur lama gitu. Nah, jadi mungkin beda cara, beda orang beda cara, atau juga beda tempat, beda penghasilan, beda daerah juga mungkin beda hasil caranya ya. Tapi sekali lagi kita sharing sama-sama, ini yang cara gue pakai dan ini udah terbukti di akun gue. Ya semoga juga kalian ketika memakai cara ini, semoga juga kalian juga bisa sama seperti gua atau mungkin bisa lebih dari gua. Oke, bagi rekan-rekan ojol di luar sana, simak video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video, dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui. Jadi video ini gua buat untuk kawan-kawan yang mau belajar bersama ya. Jadi yang mau ngebacot ya mending di skip aja karena nggak akan ada gunanya. Oke, di sini gua udah ada papan tulis biar enak ngejelasinnya, karena gua kalau nggak, sebenarnya udah lama pengen beli ini, cuman memang nggak jadi terus, karena kalau pakai papan tulis ini juga memang lebih enak mengingat, menghafal, habis itu juga lebih enak juga buat ngejelasin biar nggak ngalur ngidul atau nggak panjang lebar di pembahasannya. Oke, yang pertama di sini kelihatan nggak ya? Jangan berharap gacor. Nah, ini yang pertama penting banget ya. Pertama ini jangan berharap gacor. Ketika kalian habis libur, jadi ketika kalian habis libur, kalian pengen ngebit, aktifin aplikasi, entah itu dari subuh, dari pagi, jangan pernah berharap gacor. Ya alhamdulillah kalau dikasih gacor hari pertama, setelah mungkin kalian sekian lama libur tuh, alhamdulillah kalau gacor. Tapi kalau kalian udah berharap dapat orderan terus menerus, dipastikan kalian bakal kecewa 100%. Ya, gue ketika libur panjang, gue nggak pernah berharap hari pertama gue ngebit tuh gacor. Yang paling terpenting itu gue keluar dulu, gue ngebit dulu. Jadi ketika kalian sudah berharap gacor di awal, itu bakal sia-sia banget. Kalian bakal down ketika mungkin 3 jam 4 jam kalian nggak dikasih orderan, 5 jam nggak dikasih orderan, kalian bakal down. Tapi ketika kalian tidak berharap gacor ini, insya Allah kalian seterusnya kalian bakal memperbaiki akun kalian sendiri dengan on-beat-nya dan lain-lainnya. Jadi kita harus sadar diri ya, kita habis libur lama berharap gacor, karena saingan juga banyak, driver yang nggak pernah libur juga banyak, yang rajin juga banyak, kita nggak bakal bisa secara instan gacornya. Jadi kita harus sadar diri, jangan berpikir bahwa kita bakal mudah mendapatkan orderan. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini penting juga bagi kita yang udah lama libur ya. Semoga kelihatan jelas tulisannya ya. Nah, kita fokus ke jam on beat dulu. Mungkin udah banyak orang yang ngomong, mungkin gue juga udah sering di video-video gue ya, tapi di sini gue jelasin jam on beat 12 sampai 14 jam. Nah, ini khusus driver-driver yang memang prioritas di Gojek, yang pantang menyerah, yang nggak perhitungan terhadap waktu, yang mungkin nggak ngebacot, lu memperkaya aplikasi, emang kita robot dan lain-lainnya. Ya mending kalau memang kita nggak kuat 12 sampai 14 jam dan berharap gacor, ya mending kita cari area di mana yang nggak ada driver sama sekali gitu kan. Kalau kalian kuat jalanin, nggak kuat cari kerjaan lain gitu kan pada intinya. Tapi di sini kenapa harus jam on beat 12 jam? Nanti kalian bakal gue terangin kenapa nih ya. Ini penting banget nih. Nah, pada saat rekan-rekan semua di sini habis libur ya, terus mau 14 jam on beat, 12 jam on beat. Ini kalau cara gue sendiri ya, pertama ada dua versi ya. Dua versi. Pertama, kalian kalau banyak modal, kalian bisa keluar ya. Yang kedua, kalian versinya bisa di rumah. Nah,
kalau kalian ada budget lebih gitu kan, ya kalian bisa keluar selama 14 jam on beat gitu kan. Keluar contohnya mungkin muter-muter karena kalian mungkin punya uang bensin gitu kan. Yang penting on beat kalian selama 14 jam dalam arti aplikasi kalian tetap menyala gitu kan. Tapi bukan berarti nyala terus menerus, ada jam istirahatnya. Nanti jam istirahat itu dipotong aja. Pokoknya kita istirahat sejam, ya dipotong aja sejam jam istirahat kita. Tapi mungkin kalian yang nggak punya budget untuk isi bensin, untuk ngopi, ngerokok di jalanan, ya kalian bisa juga versi untuk ngebeatnya di rumah. Ya, yang penting di area rumah kalian itu ada prospek untuk mendapatkan orderan. Nah, contohnya mungkin kalian ngekos di suatu daerah yang banyak GoFood-nya atau dekat stasiun, dekat perumahan. Ini bisa kalian lakuin karena ketika kita baru libur lama, ya kita ngebeat itu, mau kalian muter-muter, mau kalian nempelin HP kalian tuh di dalam restonya pun, atau di stasiun pun atau dimanapun itu, kalian bakal akun masih conge. Makanya balik lagi ke pertama, jangan berharap gacor ya. Jadi jam on beat 12 sampai 14 jam ini bisa kita lakukan dengan berbagai versi ya. Gue juga pernah melakukan jam on beat gue ketika gue mungkin seminggu lagi pengen fokus ngebeat. Jadi seminggunya sebelum gue ngebeat tuh gue udah ngaktifin di rumah sehabis sholat subuh. Jadi udah gue aktifin selama 14 jam, dihitung aja, dipotong jam istirahat, dipotong jam sholat, di jam makan dipotong aja. Nah, ini kan bisa ngitung sendiri, nggak perlu gue jelasin ya. Jadi bisa kalian lakuin di rumah atau keluar keliling, tergantung budget kalian punya mampu nggak untuk keliling-keliling atau enggak. Tapi gue saranin yang pasti ini 12 sampai 14 jam on beat untuk driver yang kuat, bukan driver yang lemah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini penting juga ya. Spot andalan. Nah, ada 3 spot andalan yang gue saranin. Yang gue saran ke kalian tuh ada 3 spot andalan, harap dipegang baik-baik. Walaupun kalian habis libur, habis dan lain-lain. Ini kalau kalian mau pakai spot andalan ini, kalian berarti versi yang keluar rumah ya, atau mungkin yang mempunyai budget gitu kan, untuk isi bensin, untuk nongkrong berlama-lama nunggu orderan gitu kan. Nah, di sini spot andalannya yang pertama itu adalah pasar. Yang kedua itu adalah terminal. Yang ketiga ini adalah mall. Nah, 3 tempat ini yang gue sering mainin ketika gue terapi akun, mau gue habis libur panjang, mau ketika akun gue down lagi ngedrop gitu kan. 3 tempat ini yang gue selalu jalanin ya. Karena kenapa? Di pasar ini banyak orderan, berbagai macam orderan. Mau GoFood ada, GoRed ada, mungkin GoMart ada, GoShop ada gitu kan. Harapan orderan kita juga banyak ya, jadi nggak mengharapkan untuk satu layanan saja. Jadi kemungkinan besar akun kita untuk bersaing juga banyak, karena mungkin akun-akun yang udah prioritas GoFood atau GoRed gitu kan, mungkin dia nggak bakal jarang masuk orderan GoShopnya, atau mungkin yang GoFood jarang ngambil GoRed gitu kan. Nah, di sini kesempatan kita untuk akun-akun yang anyep-anyep itu untuk mengambil orderan, mengais orderan di tempat pasar dan terminal sama mall. Karena di sini berbagai macam order. Mungkin kalau terminal ini ya untuk kalian yang main GoRide mungkin kan, tapi juga bukan di waktu-waktu tertentu. Kalau kalian subuh nongkrong di terminal atau mungkin stasiun gitu kan, kan mana ada orang dari subuh-subuh dari stasiun itu jarang ya. Mungkin dari perumahan ke stasiun mungkin banyak orderannya. Nah, setelah kalian kuasain ketiga ini ya. Nah, yang keempat tuh kalian wajib tahu jam sibuk di setiap, nah kalian wajib tahu jam sibuk di setiap spot-spot ketiga ini. Di pasar itu ya banyak yang di pagi hari dari jam 8 mungkin sampai jam 12 ya, kalau sering yang gua mainin ya. Kalau memang ngikutin spot dari gua tuh selalu nongkrong di pasar tuh dari jam 6 ya, dari jam 6 di pasar sampai jam 12. Nah, karena gua pemain GoFood bukan pemain GoRed ya, jadi ketika jam 12 ke atas gua nongkrong di area mall. Sekali lagi kalau kalian nongkrong di pasar atau mall, usahakan jangan jangan sampai nongkrong kita itu mengganggu kenyamanan mungkin customer yang sedang berbelanja ya. Jadi pinter-pinter kita aja. Kalau memang aturannya kita nggak boleh nongkrong di dalam atau di luar ya, kita pinter-pinter aja, pokoknya masih area ini gitu ya. Jadi nggak boleh pakai seragam, mungkin nggak boleh pakai jaket Gojek ya, kita pinter-pinter. Jadi kita mungkin lepas, kita pakai baju kaos biasa yang sopan gitu kan, pinter-pinter kita. Jadi jam sibuknya ini kalian wajib tahu juga. Jadi jangan salah nongkrong. Kalian nongkrong di pasar tapi mungkin di jam-jam yang pasar lagi sepi-sepinya, siang hari kan jarang orang ke pasar karena mungkin panas gitu kan. Nah, kalian jangan tongkrongin karena salah kebalik-balik.
di mall pagi-pagi udah nongkrong di mall, mungkin kan mall aja belum buka mungkin kan. Nah jadi kalian jangan sampai salah jam sibuk di setiap spot-spot yang kalian tempatin. Nah dari keempat yang gue jelasin di sini ya, nah ini yang penting juga nih. Dari keempat yang gue jelasin di sini, akun kita terbentuk gacor tuh karena penyebabnya seperti ini, lihat. Jadi akun kita yang baru libur panjang terus ngebit itu penyebab yang gagu itu bukan adanya hal ini hal itu ya. Karena pertama di sini kita butuh yang namanya jam on beat. Nah, habis jam on beat kita lari ke jumlah order. Nah, setelah kita maksimalkan jam on beat kita selama 2 minggu, nah akun kita pasti dapat orderan kan. Nah, sistem itu akan mengkalkulasi jam on beat kita terus jumlah order. Ya, setelah kita jam on beatnya lama, baru kita mendapatkan orderan entah sehari itu 3 atau sehari 4. Nah, terus-terusan lah jumlah order. Setelah jumlah order terpenuhi, barulah lari ke rating dan performa. Nah, setelah kita dapat orderan, jumlah orderan kita meningkat setiap harinya, sistem itu akan menilai lagi, menuju stepnya lagi, yaitu rating dan performa. Ya, jadi nggak mungkin dong kita memperbaiki rating performa sedangkan orderan kita nggak ada atau jam on beat kita belum bagus kan. Jadi ini urutannya jam on beat, jumlah order, rating, dan performa. Jadi ketika kita mendapatkan orderan entah sehari 3, 4, 5, nah itu usahakan rating performanya semaksimal mungkin. Jangan kita lagi anyep tapi pelayanannya buruk dan customer ngasih rating jelek. Itu sangat berdampak sekali. Udah anyep rating jelek gitu kan. Nah dari ketiga ini ya, dari jam on beat, jumlah order, rating, dan performa, yang paling penting mungkin semua draper ini bisa melakukan ini ya. Jam on beatnya dari subuh, mungkin semua draper juga bisa, jumlah ordernya juga bisa, dan rating performa juga bisa. Tapi yang terpenting di sini adalah konsistensi. Nah, konsisten. Nggak semua draper bisa konsisten di pola seperti ini ya. Contohnya jam on beat. Jam on beat nggak semua draper bisa konsisten dengan jam-jam yang mereka tentukan gitu kan. Mungkin banyak draper yang bilang kita ini mitra atau karyawan, kita ini mitra atau karyawan. Gua nggak pernah peduli antara mitra dan karyawan. Yang gua pentingin itu ketika gua ngebit, gua buah hasil. Ketika gua ngebit, akun gua harus jadi yang terbaik. Gua nggak peduli mitra karyawan kok kita seperti karyawan. Itu omongan orang-orang yang males tapi menamengkan mitra dan karyawan gitu kan. Kita gawe ini bukan masalah mitra karyawan, kita gawe dapat uang gitu kan. Gimana caranya memperbaiki performa kita. Jadi jarang draper konsisten. Nah insya Allah kalau kalian memegang konsisten ini, kalian jam on beatnya konsisten, jumlah orderan kalian juga kalian bisa mempertahankan. Sebelumnya hari ini 4, walaupun besok 5 jam nggak dikasih orderan, gimana caranya kalian dapat 4 juga, pertahankan kalau bisa meningkat. Jadi step by step tiap hari itu history orderan kalian tuh meningkat gitu kan. Mungkin kalian lebih paham lah di lapangan, di area kalian seperti apa. Jadi jangan menyerah sebelum kalian 14 jam yang gue jelasin tadi. Jangan pernah menyerah sebelum tercapainya 14 jam. Kalian bisa istirahat dulu, jam 12 ketika azan istirahat, asar istirahat, maghrib istirahat, isya istirahat. Insya Allah kalian bakal kuat 14 jam itu. Kecuali kalau kalian nggak ada istirahatnya, makannya ditunda, sholatnya pun ditunda, ya pasti bahkan bakal capek. Tapi ketika kalian istirahat, makan, tidur sebentar, sejam 2 jam, habis itu ngebit lagi dengan pola-pola seperti yang gue jelasin tadi, insya Allah ada perubahan step by step tiap harinya. Dan juga kalian juga di sini yang gue bilangin tadi, konsisten itu sangat penting sekali. Semua draper bisa keluar subuh, bisa mempertahankan rating, mungkin bisa melayani dengan baik, tapi nggak semua draper bisa konsisten. Makanya banyak draper-draper gacor, mungkin kalau kalian youtuber juga, mungkin yang sering nonton YouTube, maksudnya kan ada youtuber juga kayak Bang Juplay itu gacornya sangat konsisten gitu kan. Kenapa dia bisa konsisten? Ya karena dia bisa konsisten, orang masih tidur dia udah ngebit. Ini contohnya gue nyontoin ke orang lain ya, bukan gue. Jadi kalau gue nyontoin ke gue sendiri, gue kayak sombong gitu kan. Jadi gue nyontoin ke orang lain aja. Jadi gimana konsistennya dia, orang lagi tidur dia udah ngebit, udah bawa penumpang gitu kan. Gimana konsistennya dia untuk melayani customer dengan rating yang sangat bagus sekali. Nah nggak semua orang, makanya nggak semua driver bisa gacor, karena nggak semua orang bisa megang konsistennya dalam hal apapun itu.
Nah oke, mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika banyak bacotan atau mungkin kurang jelas, kurang apa. Jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau mau pertanyaan-pertanyaan seputar ojol, boleh kalian DM Instagram gue langsung. Insya Allah langsung gue balas kalau gue ada waktu luang. Dan juga kalian kalau mau gabung di grup Gojek Indonesia, kalian langsung gabung aja, klik linknya di bawah di situ, karena banyak juga informasi seputar ojol ya. Nah, di video selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga gue bisa men-sharing video-video bermanfaat lagi di seputar ojek online ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.